didefinisikan sebagai inflamasi kronis yang disebabkan oleh kelainan autoimun dengan etiologi yang belum diketahui, di mana inflamasi ini akan mengakibatkan penghancuran pada kartilago dan tulang persendian. Kejadian inflamasi ini melibatkan bagian-bagian sendi, terutama membran sinovial atau membran yang membungkus sendi berisi cairan sinovial. Umumnya, kesehatan penderita RA akan menurun dikarenakan akan meningkatkan rasa nyeri, kelelahan, ketidakmampuan fungsional tubuh, serta ekonomi pasien yang dapat melemah akibat perkembangan penyakit yang progresif. Ya, kemudian ada epidemiologi. Jadi, menurut WHO tahun 2016 terdapat 335 juta penduduk di dunia yang mengalami RA artritis. Menurut Arthritis Foundation tahun 2015, sebanyak 22% atau lebih dari 50 juta orang dewasa di Amerika Serikat berusia 18 tahun atau lebih didiagnosis sebagai artritis. Nah, dari data tersebut sekitar 3% atau 1,5 juta orang dewasa mengalami rheumatoid arthritis. Nah, jadi RA ini terjadi pada 0,5 sampai 1% populasi orang dewasa di negara maju dengan prevalensi angka perbandingan RA pasien pada wanita itu 3 kali lipat dari laki-laki. Menurut Sun et al. Pada tahun 2020. Jadi penyebab pasti dari RA masih belum diketahui dengan pasti, tetapi penelitian telah menunjukkan bahwa beberapa faktor yang dapat menyebabkan RA, yaitu yang pertama ada riwayat keluarga. Nah, jika terdapat anggota keluarga yang memiliki RA, maka anggota keluarga yang lain berisiko tinggi terkena RA. Kemudian yang kedua ada jenis kelamin. Nah, perempuan memiliki risiko 3 kali lebih berisiko atau lebih sering terkena RA dibandingkan laki-laki. Kemudian yang ketiga ada umur. Nah, jadi RA umumnya berkembang pada usia 40 sampai 60 tahun, tetapi dapat juga terjadi pada anak kecil yang disebut dengan GIA atau juvenile rheumatoid arthritis. Kemudian hormon. Jadi peningkatan hormon juga dapat berpengaruh, misalnya gejala RA meningkat selama kehamilan. Wanita yang pernah menggunakan kontrasepsi oral memiliki penurunan dalam resiko rheumatoid arthritis. Adapun klasifikasi dari rheumatoid arthritis, yang pertama ada seropositif RA, di mana ini merupakan salah satu jenis RA yang umum terjadi karena kondisi RA ini secara spesifik memiliki autoantibodi pada darah, yaitu rheumatoid factor dan anti-citrullinated protein antibody atau ACPA, yang kemudian menjadi faktor risiko dan clinical outcome dari RA. Kemudian yang kedua ada seronegatif RA, di mana untuk seronegatif RA ini adalah jenis RA yang mirip dengan seropositif RA, di mana seronegatif ini diketahui sebagai tipe RA yang tanpa melibatkan rheumatoid factor dan juga gejala yang ditimbulkan pada pasien cenderung lebih ringan. Tapi jika tidak ditangani maka akan berbahaya, di mana seronegatif rheumatoid arthritis ini memiliki parameter tingkat inflamasi yang lebih tinggi sebagai tandanya. Kemudian polyandromic rheumatism, di mana jenis RA ini adalah jenis yang paling tidak umum, di mana terjadi peradangan sendi dalam waktu singkat tetapi intens, dan umumnya ketika dilakukan pemeriksaan, pasien dengan jenis RA ini menunjukkan sudah tidak ada gejala karena sifat polyandromic sendiri adalah sembuh sendiri dan dapat berlangsung dari beberapa jam hingga beberapa hari, di mana peradangan ini biasanya terjadi radang maksimal tapi hanya dalam hitungan jam dan berdampak pada hampir semua sendi. Nah, RA jenis ini biasanya sering menyerang lutut, jari, ataupun bahu pasien. Kemudian yang keempat ada juvenile idiopathic arthritis atau JIA, di mana ini adalah penyakit inflamasi kronik yang menyerang anak di bawah usia 16 tahun seperti pada jenis RA yang lain. Nah, penyebab juvenile idiopathic arthritis ini adalah autoimun. Bagian prognosis dari video ini adalah yaitu RA tidak memiliki obat atau tidak dapat disembuhkan, dan ini adalah penyakit yang bersifat progresif atau dia bertahap. Nah, hampir 50% dari penderita RA dia itu mengalami cacat pada jangka waktu kurun 10 tahun. Nah, di samping penyakit ini juga dia menyerang sendi, penderita itu bisa mengalami banyak masalah terkait kesehatannya, dapat menurunkan kualitas hidupnya atau quality of life. Nah, proses dari penyakit ini itu dia sangat bervariasi tiap individu. RA juga berhubungan dengan sistem kardiovaskular seseorang, yang dimana hal ini menjadi resiko timbulnya penyakit respirasi. Nah, pasien dengan RA itu dia memiliki resiko kematian 2-3 kali lebih besar dibandingkan manusia pada umumnya. RA ini tidak dapat disembuhkan dan merupakan penyakit progresif yang berkaitan dengan morbiditas dan peningkatan mortalitas pada masyarakat. Nah, pasien yang memiliki RA dia akan mengalami berbagai gejala dan berbeda-beda, dan jika tidak ditangani, RA ini dapat menyebabkan orang tersebut mengalami disabilitas dan meningkatnya resiko kematian. Nah, penanganan di awal itu dia menunjukkan terjadinya peningkatan kapasitas fungsi dan juga penurunan dari aktivitas penyakit RA ini, yang dapat dilihat dari menurunnya pembengkakan dan juga nyeri tekan pada sendi. Nah, 40% dari pasien RA yang mengalami disabilitas fungsional yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam bekerja dan beraktivitas sehari-hari dalam 10 tahun setelah didiagnosa mengidap RA, itu mereka akan mengalami disabilitas. Nah, RA ini juga meningkatkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular, yang dimana dapat meningkatkan risiko kematian dari pasien tersebut. Bagian manifestasi kliniknya yaitu gejala awal dari RA ini dia biasanya mencakup gejala sistemik dan artikular ringan. Sementara gejala ekstrak artikular itu dia lebih sering terlihat pada tingkat lanjut dari RA. Nah, gejala sistemik yang dimaksud ini merupakan seperti fatigue, penurunan berat badan, dan juga demam ringan. Sedangkan kalau untuk artikular itu dia sering timbulnya seperti kekakuan, nyeri, dan juga bengkak yang timbul pada sendi-sendi kecil pada tangan dan juga kaki yang bersifat simetri atau terjadi di kedua sisi. Nah, perlu diketahui bahwa sinovitis yang terjadi pada penderita RA ini dia dapat menyerang hampir di semua sendi sinovial. Ciri khas tersendiri itu tidak mengenai sendi-sendi distal intervalans,
vertebratorax dan juga lumbosakral. Nah, pada tahap awal RA, dia ini biasa terjadi pada sendi kecil seperti metacarpocranial, proximal interphalanx, dan dia sering berjalan waktu itu dia akan mempengaruhi sendi-sendi sedang seperti bagian wrist, di bagian elbow, dan juga di bagian ankle, dan nanti akan berlanjut ke sendi besar seperti hip, shoulder, dan cervical. Nah, semakin lama durasi dari penderita RA, dia ini akan menyerang sendi-sendi seperti temporomandibular dan juga sternoclavicular joint. Nah, RA itu dia merupakan penyakit sistemik yang varian manifestasinya itu dia banyak. Nah, salah satunya beberapa diantaranya itu yang pertama adalah rheumatoid nodules atau munculnya nodul biasanya pada struktur periartikular atau di permukaan dari ekstensor. Nah, yang kedua adalah atrofi dan weakness, yang dimana terjadi pengecilan dan juga kelemahan pada otot. Yang ketiga itu adalah vaskulitis atau pembengkakan pada vaskular atau peredaran darah. Yang keempat adalah pleuropulmonary. Dan pleuropulmonary ini dia bisa terjadi pada pria. Nah, manifestasi itu seperti adanya penyakit pleura, fibrosis interstisial, nodul pleuropulmonaris, dan juga pneumonitis. Adapun diagnosis banding dari rheumatoid arthritis, yang pertama itu ada ankylosing spondylitis, di mana ini adalah penyakit inflamasi kronis yang pertama menyerang pada tulang belakang dan sendi sakroiliaka. Di mana kondisi ini biasanya ditandai dengan peradangan yang menyebabkan nyeri kronis, kekakuan yang juga mengakibatkan deformitas dan kehilangan mobilitas tulang belakang. Selanjutnya ada osteoartritis, di mana ini adalah penyakit sendi degeneratif yang ditandai dengan kerusakan progresif pada tulang rawan artikular. Dan ini disertai dengan perubahan pada tulang subkondral, pembentukan osteofit, dan inflamasi ringan pada membran sinovial. Di mana OA ini paling sering terjadi di sendi yang menanggung beban seperti lutut, panggul, dan juga tulang belakang. Dengan gejala utama berupa nyeri sendi, kekakuan, keterbatasan gerak yang umumnya menyerang salah satu sisi tubuh saja atau simetri. Selanjutnya ada erythematosus sistemik, di mana ini adalah penyakit autoimun sistemik yang dapat mempengaruhi berbagai organ tubuh, termasuk kulit, ginjal, paru-paru, dan juga jantung. Gangguan ini terjadi ketika sistem imun tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri dan menghasilkan peradangan dan kerusakan pada berbagai organ. Selanjutnya ada psoriatic arthritis, di mana ini adalah bentuk artritis inflamasi yang terkait dengan psoriasis, yaitu kondisi kulit yang menyebabkan munculnya ruam merah bersisik, di mana ini mempengaruhi sendi-sendi dan jaringan di sekitar sendi. Yang dimana ini menyebabkan peradangan yang dapat mengarah pada kerusakan sendi jangka panjang jika tidak ditangani dengan baik. Dan tipe ini juga dapat bervariasi dalam tingkat keparahan dan dapat mempengaruhi sendi besar maupun kecil, termasuk jari dan kaki. Dan ciri khas dari psoriatic arthritis ini adalah adanya keterlibatan dari kulit. Jadi awalnya 2021 kan cuma karena aktivitas fisik di dan pusat terus saya periksakan ke dokter dan dokter tidak saya mengalami autoimun dan aspek pada motor. Terus saya lakukan lagi pemeriksaan dan ternyata diagnosis mengalami muskular distrofi. Kemudian setelah itu pada tahun 2020 saya pergi ke psikiater pertama kali karena ketemuan ini muskular distrofi. Terus setelah itu saya mengalami kondisi membaik. Jadi setelah itu saya sudah pergi ke terapi. Pada tahun 2020 saya berhenti di terapi. Tapi pas sudah 20 hari ke bulan Juli, saya pergi pemeriksaan radiologi dan ternyata tidak bisa mengalami dari rheumatoid arthritis. Jadi setelah itu saya kembali lagi ke fisioterapi. Dari dokter itu diagnosisnya adalah arthritis. Iya, setelah itu rheumatoid arthritis. Kan juga benar-benar di sebelumnya itu kita bisa tanya dengan mereka berapa? Iya, betul. Kalau beritahu pada saat apa kita pada saat Jadi saya rasa pada kebetulan jadi itu biasa pas bangun tidur atau makan pas bangun tidur tadi saya atau kalau tidurnya pas bangun juga ya. pas mau tidur kan juga bisa tidur tidurnya. Terus kalau saya pada saat apa nyarinya itu mulai kurang. Kalau saya istirahat di bawah, mulai saya istirahat. Kalau misalnya aktivitas sehari-harinya terganggu atau tidak? Terganggu
dan 4 itu dibantu. Kalau bisa aktivitas makan dan pakaian sama apa lagi? Karena dia dibantu karena sekarang tuh kalau bersekolah dari semua perlu dibantu. Padahal sebulan lalu bisa masuk ke depan dulu. Berarti pekerjaannya juga terbantu. Sekarang masih bisa sih kalau bukan dibantu. Kalau masih bisa tapi kalau di rumah Kalau dibilang tuh kayak ini nyari berarti tidak bisa di rumah mau kerja. Kalau sebelumnya ada dari keluarga Pak yang kena ke atau RA? Setahu saya tidak ada di riwayat keluarga atau keluarga saya yang pernah dengan penyakit ini, tapi akhir-akhir ini keluarga saya selalu mengalami juga penyakit autoimun. Kemudian selanjutnya pemeriksaan fungsi kerasan yang pertama itu ada dasar mereka jadi nanti kasih kepala saya menunduk, kemudian ke dada, kemudian bawa telinga ke bahu kanan, kemudian ke kiri, sama putar ke kanan dan kiri, kemudian ke pasir. Dan nanti bawa kepalanya menunduk tapi tahan kaki saya. Ada nyeri? Ada nyeri? Kalau ada nyeri bilang. Kemudian putar ke kiri. Kemudian ke kanan. Kemudian selanjutnya nanti baju shoulder dibawa ke atas, bawah, kemudian kaki, dalam. Kemudian ke posisi nah, nanti saya tahan angkat punggungnya ke atas, kemudian turun ke samping, kemudian ke dalam, kemudian nanti posisi seperti ini dulu, terus nanti angkat ke atas, kemudian ke bawah, lakukan di lengan satunya, kemudian nanti angkat dan sebelahnya, kemudian ke bawah, kemudian putar ke depan, belakang, ya. Angkat ke atas, kemudian ke bawah, ke belakang. Nanti coba tahan angkat ke atas, kemudian ke bawah, kemudian putar ke depan, ke belakang. Nah, kemudian untuk radial elbow, terus seperti ini, terus luruskan, terus seperti ini, dan kiri. Lakukan di sisi sebelahnya. Kemudian selanjutnya leg grip dan coba angkat kakinya ke atas. Ada nyeri? Coba tekuk ke atas. Oke, kemudian tekuk kakinya sini ke bawah. Kemudian ke bawah. Dan ke kiri. Dan selanjutnya itu gerakan pasir. Bila kalau ada nyeri, Pak, lakukan di sisi sebelahnya, atas lurus atas sampai, dan kemudian bawa ke dada, tekan bawa ke dadanya, ya. Kemudian bawa ke bawah bawahnya, ke atas, ke dalam, dan keluar. Keluar. Kemudian ekstensi, coba bawa ke belakang, angkat dulu, coba, angkat deh, kemudian secara pasir, kemudian kita angkat ke atas, lakukan di sisi sebelahnya.
Ya, kemudian dari hasil asimetri yang telah dilakukan, didapatkan inspeksi stasis itu hip bagian kanan lebih tinggi, trohanter bagian kiri menonjol, sedangkan kanan masuk, kemudian ada bekas insisi biopsi di kaki kanan, kemudian bahu kanan lebih tinggi, struktur tubuh agak membungkuk, dan hipotrofi pada semua otot. Kemudian pada inspeksi dinamis, pasien datang menggunakan kursi roda, namun pasien dapat berjalan jika imunnya bagus saat berjalan. Kemudian palpasi, suhu normal, udem tidak ada, kontur kulit dalam batas normal, kemudian tenderness pada uris joint, SCM, sinistra, deep flexor muscle, kemudian upper trapezius, sinistra, teres minor, iliac psoas, dan abductor and bilateral, erector span, dan flexor and uris. Kemudian di bagian PFGD, jadi regio cervical yang terbatas adalah fleksi, ekstensi, lateral fleksi, dextra dan dextra. Kemudian regio shoulder yang terbatas gerakan fleksi, abduksi, sinistra, dan TIMT semua gerakan shoulder terbatas. Nah, kemudian regio uris ada semua gerakan aktivasi dan TIMT itu terbatas. Kemudian regio hip bagian kanan lebih terbatas daripada ke kiri. Kemudian dia orientasi, duduk ke bangun mampu, duduk berdiri dan posisi tidak mampu. Kemudian mengangkat barang ke atas itu pada saat angkat barang posisi shoulder, sinistra, and fasi. Nah, ini disebabkan karena muskulus deltoides itu tidak bekerja karena kebiasaan postur. Ya, kemudian selanjutnya adalah deskriptif. Yang pertama itu limitasi ROM, ada regio cervical, uris, dan hip. Kemudian limitasi ADL itu ada walking, dressing, eating, dan praying. Kemudian limitasi pekerjaan itu terdapat keterbatasan apabila duduk terlalu lama. Kemudian limitasi rekreasi tidak mampu bermain futsal. Kemudian selanjutnya ada tissue impairment dan psychogenic prediction. Yang pertama ada muskulotendinogen, yaitu muscle weakness pada deep flexor bilateral, quadriceps, calf muscle, deltoid, rhomboid Meyer, gluteus, extensor anguris, tightness pada upper trapezius sinistra, erector spine, flexor anguris, iliac psoas, hamstring, pectoralis Meyer, dan SCM sinistra. Kemudian osteoarthrogen ada stiffness pada regio cervical, uris, knee, dan hip. Kemudian diauretin tidak ada, dan psychogenic itu ada kecemasan. Kemudian selanjutnya ada pengukuran ROM. Tadi dilihat dari yang terbatas itu ada gerakan fleksi, ekstensi, kemudian lateral fleksi ekstra dan rotasi ekstra. Kemudian selanjutnya ada regio shoulder. Jadi yang terbatas itu yang bagian kanan di gerakan fleksi dan abduksi. Tadi dari hasil PFGD itu didapatkan di bagian yang agak terbatas itu, di bagian yang kemungkinan terbatas itu di bagian cervical itu ada fleksi, ekstensi, lateral fleksi ekstra dan rotasi ekstra. Coba nanti tentukan kepalanya. Oke, kemudian bawa tenggarakannya ke kanan, gerakan sampai yang kiri, kemudian bawa tenggarakannya ke kanan, kemudian menoleh ke kanan. Oke, coba tenggelam. Bawa ke kanan. Ya, sudah maksimal? Yang selanjutnya itu ada regio hip, yang paling terbatas itu yang sebelah kanan, atau ekstra. Coba angkat ke atas lagi. Masuk. Kemudian kurang. Coba lagi bengkak. Maksimal? Iya. Ya, jadi dari hasil inspeksi dinamis itu didapatkan kakinya tinggi sebelah. Jadi kita ukur panjang tubuhnya. Dimana di sini diukur panjangnya mulai
Selanjutnya ada diagnosis, yaitu berupa gangguan aktivitas fungsional baru terjadi, muscle weakness pada musculus deep flexor lateral, musculus quadriceps, musculus calf muscle, musculus deltoid, musculus rhomboid, dan musculus gluteus. Juga pada musculus extensor iris, musculus upper trapezius sinistra, musculus erector spine, musculus flexor wrist, musculus capsularis, musculus hamstring, musculus pectoralis major, musculus epicurus deus sinistra, musculus stiffness pada region cervical, wrist dan hip, dan ada gangguan ADL and causal seronegatif rheumatoid arthritis sejak 3 bulan yang lalu. Baik, salah satu intervensi yang akan kita berikan kepada pasien adalah pemasangan TENS dengan frekuensinya itu dia satu kali terapi, satu kali sesi terapi, intensitasnya itu dia 40 mAh dengan arus continuous. Dia dipasang teknik kombat pendampingan dan ini dilakukan selama 10 menit hingga 10. Selanjutnya intervensi yang akan diberikan adalah pemberian tes ultrasound di bagian kedua alis pasien. Ini dilakukan dia 10 menit tiap tangan dan dilakukan sekali tiap kali sesi terapi. Nah, untuk intensitasnya itu sendiri dia 3 MHz dengan continuous. Nah, sebelum dikasihkan US, kita pakai gel di bagian sekitar alis pasien. Terus kita lakukan dengan teknik sirkular di kedua wrist masing-masing 10 menit. Setelah 10 menit di bagian kiri atau bagian kanan, kita ke wrist yang sebelumnya. Kita minta pasien untuk ibu melakukan breathing sambil ini kakinya naik bola ke tubuh. Oke. Oke, mari kita lakukan. Oke, mari. Nah, ini dia tahan selama 8 menit, dia 3 sampai 4 kali. Tapi pasien dia tidak masuk dan dia
Tapi di bagian review audit dari mesin ini diterapkan kedua sisi dan untuk sempurnakan. Nah, saya mencoba langsungnya. Nanti ibu akan lagi nanya ke atas. Bisa ya? Selanjutnya untuk sketching pada desktop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Selanjutnya untuk garis kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, akhirnya kita udah sketching pada garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Selanjutnya untuk intensitas akhir itu bisa diberikan static bicycle dengan intensitas level 1 10 km per jam. Untuk evaluasi kita bisa lihat pada tahun berikut. Untuk programnya kita bisa memberikan program yang kita itu Armex. Untuk Armexnya kita bisa di bagian sentral, shoulder, knee, hip, dan juga internal. Itu untuk intensitasnya 8 kali dengan 3 kali repetisi dalam waktu 2 menit. Semua gerakan terus shouldernya. Untuk bagian perjuangannya kita bisa bangun. Untuk pemrograman kedua kita bisa memberikan stretching. Nah, yang pertama itu kita stretching untuk otot trapeziusnya. Kita bisa lakukan di bagian kanan dan kiri, kemudian bisa juga di bagian kepala di sini. Coba ikut. Ini. Terus untuk hari ini. Ibu banyak fix. Ini untuk pola sebelumnya. Coba ini ulangi. Ya. Terus ya. Kemudian untuk apa selanjutnya kita bisa otot trapesius. Kemudian iliopsoas. Kemudian gastroc. Untuk intensitas sendiri ini diberikan 15 sampai 30 hitungan 3 kali repetisi. Untuk pemrograman kedua kita bisa memberikan bridging. Ini kita bisa berikan 3 sampai 5 kali repetisi dalam waktu 3 menit atau 5 menit. Untuk modifikasi kita bisa mengambil dari intensitas sebelumnya namun dengan intensitas yang lebih ditingkatkan. Dan juga kita juga bisa modifikasi misalnya strengtheningnya kita untuk bagian shoulder kita bisa menambahkan dumbbell itu strengthening with dumbbell. Kemudian untuk bagian bawah kita juga bisa memberikan tambahan jempol atau juga